Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Bagus sekali, leluhur tua Liu Qi sangat gembira. Dia meraung ke langit dan tubuhnya bersinar dengan cahaya putih keabu-abuan. Aura yang mendominasi terpancar dari tubuhnya, menyebabkan seluruh aula bergetar. Klon Yin Cheng Quan melirik Han Li dan yang lainnya. Ekspresinya menjadi gelap saat dia menamparkan udara dengan kedua tangannya. Setelah suara teredam, 4 telapak tangan putih keabu-abuan muncul di atas bayangan rubah putih keabu-abuan. Keempat telapak tangan beriak dengan cahaya putih keabu-abuan dan menyatu menjadi satu, berubah menjadi telapak tangan raksasa yang lebarnya beberapa ratus meter. Itu jatuh seperti gunung raksasa. Haha, Yin Cheng Quan, aku sudah membuka segel kedua. Apakah kamu masih ingin menekanku? Leluhur tua Liu Qi tertawa terbahak-bahak. Tubuhnya yang besar bergerak, menyebabkan rantai perak dan emas di tubuhnya berdentang. Ruang di antara alisnya bersinar terang, dan rubah raksasa putih keabu-abuan di udara tiba-tiba bertambah besar. Ia berdiri dengan kaki belakangnya, dan kedua cakar depannya bersinar terang. Mereka tiba-tiba tumbuh beberapa kali lebih besar, lalu menumbuk ke atas. Suara yang menghancurkan bumi terdengar. Telapak tangan putih keabu-abuan meledak, dan tubuh Yin Cheng Quan bergetar. Dia mundur beberapa langkah sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Rubah putih keabu-abuan juga dipukul dari langit. Cahaya putih keabu-abuan di tubuhnya menjadi tidak stabil. Namun, itu bergoyang ke kiri dan ke kanan dan segera menstabilkan dirinya sendiri. Itu menerkam ke arah Yin Cheng Quan, yang masih tidak stabil. Balai Konferensi Faling Lei, berbagai penguasa domain mulai mengungkapkan pendapat mereka lagi, dan aula kembali ke keaktifan sebelumnya. Yin Cheng Quan duduk dengan senyum di wajahnya. Dari waktu ke waktu, dia akan berinteraksi dengan penguasa domain di sampingnya. Dia telah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya sebelumnya, yang mengecewakan Huang Fuyu, yang diam-diam mengamatinya. Saat itu, Jiao San yang berada di belakang Huang Fuyu tiba-tiba mendengar sesuatu. Tuan Istana Huang Fu, orang-orang kami telah menemukan bahwa sesuatu telah terjadi di distrik pembersihan jiwa. Namun, itu bukanlah kecelakaan di bengkel penempaan artefak yang disebutkan Yin Cheng Quan. Sebaliknya, seseorang telah menyelinap ke kedalaman kota Asura dan menyebabkan keributan. Sekarang, pasukan pertahanan kota Asura berkumpul di sana. Suara Jiao San bergema di benak Huang Fuyu. Oh, seseorang telah menyelinap ke kota Asura saat ini. Huang Fuyu mengangkat alisnya. Tuan Asgard, situasinya telah berubah. Haruskah kita melanjutkan penyelidikan? Jiao San bertanya secara telepati. Biarkan mereka terus bertanya, dan pada saat yang sama, buat keributan, tapi berhati-hatilah agar tidak ketahuan oleh orang-orang Tartarus. Mata Huang Fuyu sedikit menyipit, dan dia segera menjawab melalui transmisi suara. Tuan Istana Huang Fu, kamu ingin, aku mengerti. Mata Jiao San berbinar dan dia langsung setuju. Yin Cheng Quan sedang mendiskusikan sesuatu dengan tuan teritorial di sebelahnya ketika dia melirik Huang Fuyu dengan tatapan aneh di matanya. Tepat pada saat ini, dia mengencangkan cengkeramannya lagi. Garis horizontal ungu di atasnya berkedip samar sebelum dengan cepat meredup dan berubah menjadi abu-abu. Senyum di wajah Yin Cheng membeku. Di dalam area terlarang, wajah Han Li sedikit pucat. Dia membalikkan tangannya dan menyingkirkan pedang darah rubah surgawi. Dia mengeluarkan pil untuk memulihkan energi spiritual abadi dan menelannya. Baru kemudian kulitnya terlihat lebih baik. Husan dan Si Chuan Kong segera mengeluarkan beberapa pil obat dan menelannya, memulihkan energi spiritual abadi yang dikonsumsi. Cahaya di sekitar tubuh Taois Xie sangat redup, dan auranya anjlok. Dia menggunakan batu esensi abadi untuk mengaktifkan struktur internal tubuhnya,
dan mengaktifkan pedang darah rubah surgawi telah menghabiskan semua batu esensi abadi miliknya, membuatnya sulit untuk bergerak. Han Li melirik Taoist Xie sebelum mengangkat tangannya untuk melepaskan cahaya hijau dan memasukkan Taoist Xie ke ruang bunganya. Dia telah menyiapkan cukup batu esensi abadi di ruang bunga, dan Taoist Xie dapat mengisi kembali energinya di sana. Husan mengangkat kepalanya dan melihat bahwa rubah raksasa abu-abu putih memaksa Yin Chengquan mundur. Dia sangat gembira dan menangkupkan tinjunya ke arah Han Li dan Si Chuan Kong. Rekan Daoist Li, Brother Si, setelah kalian berdua istirahat sebentar, kami akan memutuskan dua rantai yang tersisa sekaligus. Setelah leluhur benar-benar dibebaskan, dia akan melindungi kalian berdua, dan kalian akan bisa masuk kolam petir ketiga tanpa masalah. Aku tidak bisa. Han Li menggelengkan kepalanya. Mengapa tidak? Situasinya mengerikan. Mengesampingkan klon Yin Chengquan, musuh bisa datang kapan saja. Terlebih lagi, tanpa perlindungan leluhur, Anda tidak akan bisa memasuki kolam petir ketiga, bukan? Husan mengerutkan kening seolah-olah dia tidak senang. Kamu salah paham, rekan Daoist Husan. Rantai sutra petir ini bukanlah batasan biasa, dan Senior Liu Qi telah menyebutkan masalah reaksi rantai itu. Kalian berdua belum bersentuhan langsung dengan rantai sutra petir, jadi kalian tidak akan bisa merasakannya. Setiap kali rantai putus, kekuatan pembatas yang terkandung di dalamnya akan menyerang balik, dan Senior Liu Qi dan saya akan terpengaruh. Kekuatan pembatasan kilat ini sangat menakutkan, dan bukan karena saya takut mati. Jika saya tidak dibaptis di kolam petir yang sesuai dan mengilhami tubuh saya dengan jejak aura esensi kolam petir, saya tidak akan mampu menahannya. Senior Liu Qi pasti sudah tahu tentang ini sebelumnya, itulah sebabnya dia meminta kami untuk membaptis diri kami sendiri sebelum memutuskan rantainya. Han Li mengangkat tangan, dan lapisan cahaya ungu muncul di sekujur tubuhnya lagi. Jadi begitu. Hanya saja leluhur tidak akan bisa melindungi Anda sekarang, jadi bagaimana Anda bisa menahan dua kolam petir yang tersisa? Husan bertanya dengan ragu-ragu. Rekan Taoist Husan telah mengatakan bahwa situasinya mengerikan, dan hidup kita bisa dalam bahaya kapan saja. Jika kita tidak bertarung sampai mati sekarang, kita bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Nasib saya sendiri hanya bisa dikendalikan oleh tangan saya sendiri. Saat Han Li berbicara, sosoknya melintas, dan dia terbang ke sisi kolam petir perak, dan melihat ke dalamnya. Di dalam kolam petir, ada busur perak petir yang menari seperti ular roh. Busur petir ini jauh lebih halus daripada kolam petir biru dan ungu, dan busur petir perak terjalin satu sama lain, mengeluarkan suara seperti suara segudang burung, menyebabkan jantung seseorang berdebar kencang. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia mengatupkan giginya dan melompat ke kolam petir perak. Busur petir perak segera menyerbu, dan langsung melilit tubuhnya. Ketika busur perak petir menghantam tubuhnya, mereka dengan mudah merobek luka yang panjang dan dalam. Setiap busur petir perak seperti pedang kilat terbang. Han Li tidak bisa menahan erangan teredam, dan jejak keterkejutan melintas di matanya. Busur petir perak ini beberapa kali lebih kuat dari petir ungu, dan tubuhnya yang sangat kuat hampir tidak ada di depan busur petir perak. Dalam sekejap mata, tubuhnya menjadi compang camping, dan orang bahkan bisa melihat tulang putih di bawahnya. Pada saat yang sama, busur petir perak menyerbu tubuhnya, dan mengamuk di mana-mana. Kemanapun mereka lewat, meridian dan dagingnya terkoyak, dan darah menyembur keluar dari setiap bagian tubuhnya. Seolah-olah dia dipotong oleh ribuan pisau. Pada saat yang sama, cahaya berwarna berbeda menyala di tubuhnya, dan hantu roh sejati muncul lagi. Mereka jauh lebih jelas dari sebelumnya, dan terus berputar di sekitar tubuhnya. Otot-otot di tubuh Han Li membengkak, dan segala macam bentuk roh sejati muncul.
Beberapa jenis garis keturunan roh sejati di tubuhnya melonjak dengan gila-gilaan, seolah ingin keluar dari tubuhnya, dan ini menyebabkan lukanya menjadi lebih parah. Kecemasan muncul di matanya. Jika ini terus berlanjut, tubuhnya tidak akan mampu menahannya. Namun, jika dia ingin menggunakan kekuatan kolam petir untuk membersihkan dirinya, dia tidak bisa mencoba menahan kekuatan petir. Han Li menggertakkan giginya, dan sekali lagi mengaktifkan seni energi bintang sirkulasi besar. Dia hanya melindungi organ dalamnya, dan membiarkan busur perak petir berkeliaran di sekujur tubuhnya. Pembusukan yang mengerikan juga diaktifkan pada saat ini. Jejak cahaya merah darah muncul di matanya, dan kekuatan indera ilahi di benaknya melonjak lagi. Tetapi pada saat ini, pengaruh pembusukan yang mengerikan tidak ada artinya baginya, yang terpenting adalah tubuhnya dapat menahannya. Busur petir perak mendatangkan malapetaka di tubuhnya, dan seolah-olah mereka memiliki pikirannya sendiri, busur petir perak mengebor lubang abadi yang telah diserang oleh aura yang sangat buruk. Tubuh Han Li bergetar, dan aura hitam pekat muncul di permukaan tubuhnya lagi, dan melonjak seperti gelombang yang mengamuk. Lonjakan aura yang mengerikan kali ini bukanlah masalah kecil, itu jauh lebih cepat dari 2 kolam petir sebelumnya. Aura mengerikan di tubuhnya dan lubang abadi berkurang dengan cepat. Saat aura pembunuh menyembur keluar, dia merasa rileks dari dalam keluar. Seolah-olah dia secara bertahap dibebaskan dari beban berat yang beratnya puluhan ribu kilogram. Han Li menghendaki, dan dengan lambaian tangannya, cahaya perak berkedip di telapak tangannya, dan sebuah pil perak muncul. Pil itu ditutupi dengan pola urat perak yang samar-samar membentuk pola gagak emas berkaki 3. Itu adalah pil Tai Yi terakhir. Dia mengangkat kepalanya lalu menelan pil itu, dan segera menutup matanya. Si Chuang Kong melihat fenomena aneh di kolam petir perak, dan tanpa sadar mengerutkan kening. Kakashi, jangan bilang kamu ingin mengambil risiko. Rekan Taois Li tidak dipaksa, tetapi Anda bisa menunggu sampai leluhur keluar dari masalah, lalu coba lagi. Husan mengangkat alisnya saat bertanya. Bagaimanapun, situasinya berubah dengan cepat sekarang, apakah saya akan memiliki kesempatan atau tidak adalah masalah lain. Saya sudah mengalami begitu banyak bahaya untuk sampai ke sini. Jika saya tidak mengambil pertaruhan ini, bagaimana saya bisa puas? Si Chuang Kong berkata dengan senyum tipis. Anda, Husan hendak membujuknya lagi, tapi tiba-tiba, cahaya gelap melintas di tepi aula raksasa, dan formasi cahaya muncul. Selanjutnya, formasi cahaya bersinar dengan cahaya abu-abu, dan sesosok muncul di atasnya. Merasakan aura orang ini, ekspresi Husan berubah, dan dia menghentikan apa yang akan dia katakan. Si Chuang Kong juga berbalik, dan berkata dengan ekspresi bingung. Orang yang datang pucat, dan ekspresinya menyeramkan. Dia adalah Grand Overarching, Yin Chi, yang telah membuat mereka menderita di Hundred Treasure District. Begitu Yin Chi muncul, dia pertama-tama mengalihkan pandangannya ke si Chuang Kong dan Husan, dan kemudian ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia melihat ke langit. Di sana, klon Yin Chengquan bertabrakan dengan keras dengan rubah raksasa putih keabu-abuan, dan kemudian mereka berpisah, saling berhadapan beberapa ratus kaki jauhnya. Di salib raksasa di tengah 4 kolam petir, leluhur Liu Qi menatap Yin Chi, yang telah bergegas, dan kemudian melihat klon Yin Chengquan di langit, lalu mencibir. Tuan Domain, yuk, aku. Mata Yin Chi berkedip dengan sedikit ketakutan, dan dia berkata dengan ragu-ragu. Penatua Yin Chi, mengapa kamu ada di sini? Apakah kamu tidak tahu tempat apa ini? Tatapan jiwa terbelah Yin Chengquan tenggelam, dan dia perlahan berkata. Melaporkan kepada penguasa domain, Yu Luo mengkhianati suku 9 neter kami, dan melepaskan orang-orang ini dari penjara neter tanpa izin. Dia bahkan membawa mereka ke area terlarang untuk melepaskan Xuan Ni. Saya tidak punya pilihan selain mengejar mereka ke tanah suci suku.
Tolong hukum saya, Tuan Domain. Yin Qi buru-buru membungkuk, dan berkata dengan suara gemetar. Klon Yin Cheng Kuan menatap sosok Yin Qi, dan tatapan tajam melintas di matanya. Lalu dia berkata dengan tenang. Situasinya mendesak. Anda masuk tanpa izin ke tanah suci klan. Meskipun itu untuk kepentingan klan, itu tetap melanggar aturan klan. Jika Anda segera membunuh semua semut ini, saya dapat menganggap pahala Anda diimbangi dan tidak menghukum Anda. Terima kasih atas kebaikanmu, Tuan Domain. Yin Qi sangat gembira dan dengan cepat berkata. Seperti yang diharapkan dari seorang tuan. Bahkan kebohongannya lebih meyakinkan daripada yang lain. Saya telah melihat 3 orang yang melanggar tempat ini tanpa izin Anda. Orang yang meninggalkan kesan mendalam padaku disebut Yin Duo, kan? Dia juga Great All Embracing Grey Immortal, bukan? Bukankah Anda menyedot kultivasinya hingga kering dan melemparkannya ke kolam petir? Leluhur tua Liu Qi tiba-tiba tertawa saat berkata. Ekspresi Yin Qi sedikit berubah saat mendengar ini. Hilangnya penatua Yin Duo sangat aneh, dan tidak ada penjelasan yang konkret. Orang-orang dari klan mengira bahwa dia dibunuh oleh orang-orang di daerah reinkarnasi ketika dia keluar. Karena itu, ada banyak konflik dengan wilayah reinkarnasi. Yin Cheng adalah Tuan Domain, tapi dia tidak terlalu peduli tentang itu. Sekarang dia mendengar ini dan memikirkan beberapa desas-desus absurd di masa lalu. Yin Qi tidak bisa menahan diri untuk sedikit terguncang. Huff, kamu rubah tua, kamu yang terbaik dalam menyihir orang. Jangan mencoba menabur perselisihan di sini. Sebagai penguasa domain 9 neter, kata-kataku secara alami memiliki bobot yang sangat besar. Mengapa saya kembali pada kata-kata saya? Klon Yin Cheng Kuan melotot dan dengan marah menegur. Jangan khawatir, Tuan Domain. Aku pasti akan membunuh semua semut ini. Mata Yin Qi sedikit menyipit, dan dia berkata pada klon Yin Cheng. Yin Cheng Kuan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah mengangguk, dia berkata kepada leluhur tua Liu Qi, rubah tua, regangkan lehermu dan tunggu untuk dibunuh. Setelah mengatakan itu, sosoknya melintas, dan dia sekali lagi bergegas menuju rubah langit berekor 9 yang besar. Kali ini, aku harus mengekstraksi jiwamu dan memurnikannya, sehingga kamu tahu apa artinya tidak pernah bereinkarnasi. Yin Qi menoleh ke Si Chuankong dengan ekspresi muram, dan berkata dengan suara serak sambil menggertakkan giginya. Si Chuankong berbalik dan melirik Han Li, yang berada di kolam petir perak, dan berbalik dengan wajah pucat. Rekan Si, kita dalam masalah besar. Husan tersenyum pahit. Apa yang kamu katakan? Jika Anda masih memiliki kartu truf, gunakan saja. Meskipun orang ini adalah Dewa Agung yang merangkul segalanya, auranya tampaknya tidak stabil. Jika kita bisa bertahan sampai leluhur tua Liu Qi selesai, kita masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Si Chuankong berteriak pada Husan. Dia sudah lama berdiri. Dia meletakkan tangannya di lengan bajunya dan mengangguk pelan. Huff. Beraninya Dewa Primordial dan Dewa Emas menantangku. Benar-benar lelucon. Yin Qi mendengus dan melepas segel hitam yang tergantung di pinggangnya, lalu dengan santai melemparkannya ke udara. Seberkas cahaya hitam ditembakkan. Saat jaraknya 3 kaki dari tangannya, cahaya itu semakin kuat dan langsung berubah menjadi segel persegi hitam seukuran batu kilangan. 4 kata, Nirvana, di bagian bawah bersinar terang dan langsung menghantam udara. Cahaya aneh berkedip di mata Si Chuankong. Dia membentuk segel dengan kedua tangan dan mundur dengan cepat. Segel kotak hitam tiba-tiba menyala, dan kecepatan terbangnya tiba-tiba meningkat secara eksplosif. Dalam sekejap, itu menghantam tubuh Si Chuankong, dan langsung membenturkannya ke dinding. Kakak Si, Husan baru saja berteriak ketika cahaya merah darah menyinari tubuhnya, dan tubuhnya langsung meledak. Bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun, Yin Qi memarahi dengan lembut dengan ekspresi agak menghina di wajahnya.
Dia melihat melewati kolam petir dan melihat Han Li, yang bermandikan darah dan tampak sengsara. Dia juga melihat kilat perak tirani di sekelilingnya, dan jejak ketakutan muncul di kedalaman matanya. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan mengalihkan pandangannya ke arah segel persegi hitam. Dia mendengar serangkaian suara pecah porselen yang datang dari balik segel kotak hitam, dan celah spasial besar yang terlihat dengan mata telanjang menyebar darinya, menyebabkan kekosongan tampak agak terdistorsi. Dan di belakang segel persegi, si Chuan Kong membentuk segel aneh dengan kedua tangan, dan di depan telapak tangannya ada jimat giok putih seukuran buah kenari. Pola jimat pada jimat berkedip, dan memancarkan semburan fluktuasi spasial yang intens. Lapisan fluktuasi spasial yang aneh ini seperti dinding spasial, dan memblokir si Chuan Kong dan segel kotak hitam. Aku hampir lupa bahwa kamu mengetahui kekuatan magis dari hukum ruang, kata Yin Qi dengan dengusan dingin. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat telapak tangannya dan menekan kekosongan di depannya. Kekuatan besar yang dapat menjatuhkan gunung dan menjungkirbalikkan lautan datang dari segel raksasa hitam, dan dalam sekejap, lapisan dinding spasial itu hancur berkeping-keping. Jimat giok putih di depan telapak tangan si Chuan Kong juga meledak. Segel kotak hitam sekali lagi melambung 2 kali ukurannya, dan terus menyerang. Si Chuan Kong memuntahkan seteguk darah, dan punggungnya bersandar ke dinding yang penuh retakan, dan area besar cahaya perak dan hitam mekar di tubuhnya. Otot-otot di sekujur tubuhnya membengkak dengan cepat, dan sosoknya membesar dengan cepat. Sisik hitam seukuran koin tembaga muncul di permukaan tubuhnya, dan lapisan pola jimat perak yang rumit muncul di dada dan anggota tubuhnya. Rambut seputih salju di kepalanya tumbuh dengan cepat, dan wajahnya yang tampan tidak lagi digantikan oleh wajah besar dan ganas dengan taring besar. Dia secara mengejutkan berubah menjadi iblis raksasa yang tingginya ratusan kaki. Pada saat yang sama, tulang di bawah punggung dan ketiaknya menonjol, dan 4 lengan tumbuh. Ada juga pola perak, dan mereka melambai dan mendorong ke depan serempak. Lapisan gelombang cahaya perak menyala di tengah telapak tangannya, dan lapisan demi lapisan menghantam segel raksasa hitam yang telah membengkak seukuran gunung kecil. Suara ledakan keras terdengar. Segel raksasa hitam itu tiba-tiba bergetar, dan tidak hanya momentumnya tiba-tiba berhenti, tetapi juga terbang kembali ke arah Yin Qi. Yin Qi sedikit mengangkat alisnya, dan dia menggulung lengan bajunya dengan satu tangan. Segel persegi hitam yang terbang kembali dengan momentum kota berkelebat dengan kilatan cahaya hitam, dan dengan cepat menyusut ke lengan bajunya. Hanya itu yang kau punya. Kemudian Anda bisa pergi mati. Yin Qi sama sekali tidak menyembunyikan rasa jijiknya. Setelah mengatakan itu, dia memberi isyarat dengan satu tangan, dan kelima jari tangan lainnya terentang, dan sekelompok cahaya hitam tiba-tiba menyala seperti matahari hitam yang meledak dari tengah telapak tangannya. Pada saat ini, ada perubahan mendadak. Yin Qi hanya merasa bahwa cahaya dan bayangan di depannya tiba-tiba kabur, dan seluruh tubuhnya menegang. Daging di tubuhnya benar-benar pecah dalam sekejap, dan dari dagingnya, tiba-tiba muncul bunga berwarna merah darah yang sangat menyihir. Dia melihat bahwa masing-masing kelopak bunga berwarna merah darah itu sangat berdaging, dan terlihat montok seperti bibir wanita. Ada juga tetesan darah yang mengalir di atasnya seperti embun pagi, yang terlihat sangat aneh. Yin Qi melihat ke bawah dan menemukan bahwa daging dan darahnya tampaknya telah menjadi makanan dari bunga-bunga berwarna merah darah ini, dan mereka dihisap dengan gila-gilaan. Semakin indah kelopaknya, semakin kering tubuhnya. Lagi pula, ini tidak seperti dunia abadimu. Kita tidak bisa melihat pemandangan yang luar biasa di sini. Jika bukan karena suasana hatiku yang buruk, aku benar-benar tidak ingin segera menghancurkan ilusi mencolokmu. Yin Qi mencibir dan berkata. Dia berkata dengan ringan, tetapi ada semburan keraguan di hatinya. Dia sebenarnya tidak mengerti,
kapan dia jatuh ke dalam ilusi. Merusak. Dia dengan lembut melantunkan beberapa mantra aneh, dan tiba-tiba berteriak. Teriakan ini seperti guntur, tiba-tiba meledak, dan mengguncang seluruh kekosongan aula besar itu. Fluktuasi yang tak tertandingi beriak dari tubuhnya, dan menyapu semua fenomena bunga aneh seperti embusan angin menyapu bara api. Kemudian, mereka dimusnahkan lapis demi lapis, dan menghilang tanpa jejak. Kakashi, sekaranglah waktunya. Teriakan Husan datang dari kehampaan saat ini. Dentang, suara pipa bergema tepat saat semua fenomena aneh akan padam. Yinchi mengangkat alisnya saat melihat siluet berlari dari depan. Dia memegang pipa perak di tangannya, dan jari-jarinya yang berlumuran darah dengan cepat mencabut senar pipa itu. Itu adalah si Chuangkong. Dentang, 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 dentang. Simbol pada pipa perak menyala bersamaan dengan suara pipa yang semakin mendesak. Tapi kemudian, jari si Chuangkong berhenti, dan senar pipa tiba-tiba menyala dengan cahaya kristal perak yang menyilaukan. Tampak seolah-olah sebuah anak panah telah terpasang pada tali busur, dan siap untuk ditembakkan. Saat dalam keadaan linglung, Yinchi tiba-tiba merasakan jantungnya bergetar, dan hawa dingin merayapi punggungnya. Cahaya kristal perak ini sepertinya bisa menjadi ancaman baginya. Saat ini, si Chuangkong sedang mengudara. Kekuatan spiritual abadinya hampir tersedot oleh luoza pipa di tangannya. Seluruh tubuhnya gemetar, dan hanya tangannya yang memetik senar yang tetap stabil secara tidak normal. Melepaskan. Dia tiba-tiba mengendurkan jari-jarinya ketika dia hampir kelelahan. Cahaya kristal perak yang menyilaukan langsung meledak. Hampir tidak ada waktu yang terbuang, dan tidak ada jarak spasial di antara mereka. Cahaya kristal langsung mengenai dada Yinchi saat meninggalkan pipa. Bang! Suara pecah bergema. Segel persegi hitam muncul di depan dada Yinchi pada saat kritis, dan menghalangi cahaya kristal. Tidak ada halangan, dan tidak ada suara gemuruh yang aneh juga. Segel persegi hitam bersinar dengan cahaya hitam, dan celah panjang dan sempit muncul di tengah. Kemudian, itu terbelah menjadi dua, lalu pecah. Separuh dari segel hitam itu jatuh ke tanah, dan separuh lainnya menghilang ke udara tipis. Yinchi, yang berada di belakang segel persegi, memanfaatkan kesempatan ini untuk menghancurkan segel persegi tersebut. Dengan semburan petir dan guntur yang dahsyat, sosok humanoidnya langsung berubah menjadi sambaran petir hitam cemerlang dan ditembakkan ke samping. Kecepatannya sangat cepat, dan efeknya hampir sebanding dengan roda harta mantra terbalik Hanli. Namun meski begitu, petir hitam masih tidak bisa lepas dari cahaya kristal perak. Guntur yang disapu menghilang tanpa jejak, seperti setengah dari segel persegi. Semburan petir hitam melintas ke sisi aula raksasa, dan sosok Yinchi muncul dari sana. Wajahnya penuh ketakutan dan kemarahan. Dia mengertakkan gigi dan melihat ke bawah ke bagian kiri tubuhnya. Dia menemukan bahwa seluruh lengan dan bahu kirinya telah menghilang. Masih ada sisa-sisa kekuatan hukum ruang di luka berdarah itu, membuatnya tidak mungkin meregenerasi daging dan darahnya.